Ya, pemirsa, kembali dilapor polisi. Pemirsa, polisi berhasil menangkap pelaku penculikan 4 anak di kawasan Senayan, Jakarta Pusat. Dari pemeriksaan, pelaku menculik para korban untuk melampiaskan perilaku seksual yang menyimpang. Polisi menangkap satu pelaku penculikan 3 anak di Jakarta Selatan dan 1 di kawasan Bogor, Jawa Barat. Berbekal rekaman CCTV, polisi menangkap satu pelaku di kawasan Senayan, Jakarta Pusat. Saat penangkapan, polisi juga menemukan satu korban. Menurut polisi, pelaku menculik para korban demi melampiaskan nafsu seksual menyimpang. Setelah tim bergabung, kami mendapatkan analisa dan kemudian dari analisa yang kami lakukan itu bahwa kuat dugaan pelaku itu ada di daerah Jakarta. Pelaku menculik para korban dengan berpura-pura menjadi polisi di mana para korban tidak memakai masker. Saat itu mereka sedang di Danau Tanah Kusir di kawasan Pesanggerahan. Salah satu korban bahkan dibawa hingga ke Cianjur, Jawa Barat. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, niat hati ingin bersilaturahmi ke kampung halaman. Nah, pemirsa, ini berubah jadi rekaman video viral karena dituduh sebagai pelaku penculikan dan perdagangan manusia di Tulang Bawang, Lampung. Naning, perempuan yang dituduh sebagai pelaku diancam, direkam, dan dituduh tanpa bisa memberi pembelaan diri. Siapa sebutin nama temannya? Juli. Orang mana? Dalam video yang viral di media sosial dinarasikan bahwa ada penangkapan pelaku penculikan dan perdagangan anak di Tulang Bawang, Lampung. Naning dan suaminya yang bermaksud silaturahmi mendadak disiksa dan diancam untuk mengakui tuduhan sebagai penculik oleh perekam video bernama Nisa. Nisa mengklaim bahwa tindakan ini dilakukan oleh dirinya dan keluarganya karena sedang mencari keberadaan Sinta, adiknya, yang sedang berpacaran dengan Rudi, adik Naning. Saya hilang dari pagi sampai malam, tidak ketemu sama sekali, ya kan. Dengan pengakuan Mbak Nuning, dia mengaku seperti itu. Dan saya mengirim video itu sebelum video itu viral, kan. Setelah video itu viral, baru saya tahu kalau pengakuan itu tidak benar. Kasat Reskrim Polres Tulang Bawang AKP Wido Dwi Arifia Zain menyatakan Naning dalam kondisi ketakutan sehingga memilih untuk mengiyakan seluruh tuduhan demi keselamatan suami dan dirinya. Itu adalah sebuah narasi yang dibuat oleh pembuat video atau perekam dan juga perempuan yang di dalam video tersebut berinisial N berada dalam tekanan dan ancaman. Maka dari itu perempuan tersebut dengan terpaksa memberikan perkataan seperti apa yang disampaikan di video tersebut. Sejauh ini polisi menyatakan belum menahan seorang pun dalam kasus ini. Dari Bandar Lampung, Andres Avandi, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, di Bulukumba diramaikan dengan kejadian bayi lahir dalam keadaan meninggal dan juga mengenaskan. Ya, keterangan berlawanan muncul dari pihak keluarga soal lambatnya penanganan terhadap pasien, sementara pihak RSUD Andi Sultan Daeng Raja Bulukumba mengklaim bahwa prosedur sudah sesuai SOP yang berlaku. Harbi dan Mutmainah, warga desa Karama, Bulukumba, Sulawesi Selatan, berduka karena harus menguburkan anak yang menjadi idaman mereka yang bahkan belum berusia 1 hari dalam keadaan mengenaskan karena terputus leher serta tangannya. Keterangan pihak RSUD Bulukumba mengklaim bahwa bayi sudah meninggal 2 hari dalam kandungan melalui pemeriksaan USG yang sebelumnya merupakan rujukan dari Puskesmas Bontobangun. Ayah bayi, Harbi, mengungkapkan bahwa pihak RSUD lambat dalam menangani kelahiran anaknya, padahal sudah mendapat rujukan dari puskesmas dan 24 jam berada di rumah sakit. Malam Senin, dokternya datang itu sekitar jam 10 malam. Lalu dia USG itu udah bilang katanya bayinya sudah meninggal.
Dia bilang bayinya ini sudah lemah, sudah meninggal karena kita lambat. Padahal saya sudah 24 jam di rumah sakit ini baru dia tangani. Harbi juga sempat meminta agar proses kelahiran dilakukan secara sesar karena kondisi bayi tersebut. Namun, dirinya terpaksa membatalkan karena pihak RSUD menyebut prosedur tersebut tidak ditanggung oleh BPJS Kesehatan. Dr. Asniar Siri selaku dokter yang bertanggung jawab menangani Mutmainah menyatakan putusnya leher dan tangan bayi tersebut merupakan efek dari kematian bayi dalam kandungan. Bayi ini sedikit saya sampaikan lagi bahwa bayi yang sudah mati dalam kandungan itu otomatis semua organ-organ tubuhnya akan mengalami masalah, mengalami kelainan, termasuk otot, termasuk tulangnya, itu akan mengalami proses pembusukan. Nah, kalau kita tahu sama, kalau kita lihat hewan mati atau apa kan, nah itu otot-otot kan, kalau kita anu sedikit akan lepas. Sementara itu, Dr. Asniar mengklaim alasan dibalik penanganan kelahiran normal untuk mengeluarkan jenazah bayi adalah pertimbangan mengurangi resiko infeksi dan mempertahankan fungsi reproduksi pasien. Dari Bulukumba, Sulawesi Selatan, Dirman Anwar, iNews melaporkan. Ya pemirsa, kita beralih ke informasi dari Jambi. Seorang pria di Bungo, Jambi disekap selama 3 hari karena tidak mengantarkan pesanan narkoba. Nah pemirsa, ini 3 orang pelaku bahkan meminta uang tebusan sebesar 150 juta rupiah kepada keluarga korban. Pria ini akhirnya ditemukan saat Reskrim Polres Bungo dalam kondisi tangan dan kaki terikat di sebuah rumah kayu yang berada di tengah kebun karet di Kabupaten Bungo, Jambi. Korban merupakan Ricky Ricardo, warga Padang yang telah disekap selama 3 hari. Sementara pelaku penculikan terdiri dari 3 orang. Para pelaku meminta korban untuk menghubungi keluarganya untuk meminta uang tebusan sebesar 150 juta rupiah. Pihak keluarga kemudian melaporkan kejadian itu kepada polisi. 1 pelaku berhasil ditangkap, sedangkan 2 pelaku lainnya masih buron. Ada orang yang dulu mengantarin. Abang disuruh ngantar aja gitu? Iya. Itu isinya tahu garam, mau saya mengantarin. Tahu? Kasih upah. Nah, saya butuh uang juga. Tersangka ini SAP dibantu oleh 2 rekannya atas nama TN dan juga RS. Ini masih kita lakukan penelusuran keberadaannya karena yang bersangkutan tidak berada di tempat. Penyekapan ini berkaitan dengan pelaku yang membeli narkoba sebanyak 1 kg melalui jaringan lapas Bungo kepada bandar narkoba yang ada di Sumatera Barat. Namun barang yang diantar ternyata garam. Dari Jambi, Budi Utomo, iNews melaporkan. Nah selanjutnya pemirsa, ada sebuah video tentang pengakuan sopir travel yang mengklaim diperas oknum Satlantas Polres Grobogan sebesar 24 juta rupiah dan ini viral di media sosial. Nah Baby dan juga pemirsa, ini sopir menyatakan uang puluhan juta tersebut dimaksudkan untuk menebus kendaraan travel yang disita dalam kasus kecelakaan lalu lintas pada bulan April lalu. Diunggah Eko, seorang anggota LSM, melalui akun media sosial bernama Hukum dan Kriminal. Dari kejadian ini diketahui bahwa sopir bernama Cipto Utomo awalnya merupakan tersangka dalam kasus kecelakaan kendaraan travel dengan motor pada 26 April lalu yang mengakibatkan 1 korban tewas. Proses mediasi damai pun dilakukan dan pihak travel pun memberikan santunan 8 juta rupiah. Namun dalam proses pengambilan kembali kendaraan travel yang masih disita unit Laka Satlantas Polres Grobogan, Cipto mengaku dimintai uang 24 juta rupiah. Eko, pengunggah video sekaligus mengaku sebagai anggota LSM, menyatakan sempat bernegosiasi hingga akhirnya turun ke angka 10 juta rupiah. Waktu di Simpang 5 itu kan sempat akhirnya setelah berbicara dengan Pak Kanit, Pak Eko sini Pak Eko gitu, ditarik ke belakang, keluar dari tenda terus. Yang kemarin masih dong, pengertian kemarin jelas angka 10 itu. Oh masih, tidak usah khawatir, tidak akan berkurang. Selama memang sama-sama enak, itu sama-sama diselesaikan. Kan begitu toh, karena ini milik orang lain, tiap hari nelpon pemiliknya. Beban banget gitu. Travel itu, sedangkan perkara ini dari kejadian sampai sekarang, baru mungkin sekarang gara-gara viral ini baru digelar. Satlantas Polres Grobogan, Jawa Tengah, AKP Sri Martini, menyangkal bahwa anggotanya meminta uang tebusan sebesar 24 juta rupiah.
Kasus celakanya masih proses penanganan, nanti kita lihat proses selanjutnya. Jadi tidak ada penyebutan nominal seperti yang di... Tidak ada. Dari kami tidak ada penyebutan untuk nominal. Sementara itu Kapolres Grobogan Jawa Tengah menyampaikan proses ini sedang dalam penyelidikan dan jika terbukti adanya upaya pemerasan, maka anggotanya akan ditindak tegas sesuai dengan SOP kepolisian. Dari Grobogan Jawa Tengah, Rustaman melaporkan. Ya pemirsa, jangan kemana-mana karena Bang Ano akan hadir sesaat lagi di segmen selanjutnya. Tetap dilapor polisi. Anda lapor, kami sampaikan.